Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Ismawati. Saya adalah dosen di Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu. Saat ini saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, diantaranya dasar kesehatan lingkungan, analisis kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah padat cair dan gas, kimia lingkungan, dan pencemaran lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait dengan mata kuliah pencemaran lingkungan yang merupakan mata kuliah wajib peminatan KLKK yang diberikan di semester 6 dengan bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep dasar, sumber, jenis, dan karakteristik pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Materi meliputi pencemaran air, udara, tanah, dan pencemaran oleh limbah berbahaya, serta dampaknya terhadap kesehatan manusia dan juga ekosistem. Mahasiswa akan mempelajari prinsip identifikasi, penilaian resiko, pengukuran parameter pencemaran, serta upaya pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Selain itu, mata kuliah ini menekankan keterkaitan antara faktor pencemar dengan penyakit berbasis lingkungan dan pentingnya pengelolaan lingkungan untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pencemaran lingkungan, mahasiswa mampu mengidentifikasikan sumber pencemar lingkungan, mahasiswa mampu menjelaskan pencemaran udara, mahasiswa mampu menjelaskan pencemaran air, mahasiswa mampu menjelaskan pencemaran tanah, mahasiswa mampu mengidentifikasikan dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan, mahasiswa mampu menganalisis pencegahan dan penanggulangan dampak pencemaran lingkungan. Sebagai penunjang mata kuliah ini, mahasiswa dapat menggunakan beberapa buku kesehatan lingkungan yang lebih khusus lagi terkait dengan pencemaran lingkungan sebagai bahan rujukan, baik itu buku referensi, buku ajar, maupun monograf dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses jurnal-jurnal penelitian yang relevan. Di antaranya adalah jurnal penelitian yang terkait dengan pencemaran lingkungan yang pernah saya lakukan. Dalam proses perkuliahan mata kuliah ini, saya menggunakan Learning Management System atau LMS sebagai salah satu metode pendukung pembelajaran. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, untuk memastikan materi dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Tahap pertama adalah delivery. Pada tahap ini, saya menyampaikan materi secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. Materi yang disampaikan menurunkan 7 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yang kemudian diuraikan menjadi 8 sub CPMK, di mana setiap sub CPMK telah dirancang agar mahasiswa dapat memahami kompetensi yang diharapkan secara bertahap. Selanjutnya yaitu interaction. Interaction adalah proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas adalah Student Learning Center, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Tahap ini melibatkan aktivitas diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan penugasan kelompok untuk mendukung pemahaman materi. Mahasiswa mempelajari materi sebelum pertemuan dimulai melalui modul, buku ajar, atau referensi yang sudah dibagikan di LMS. Mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan saat perkuliahan berlangsung yang berkaitan dengan materi yang sedang disampaikan. Mahasiswa didorong untuk lebih kritis dan berani mengutarakan pendapatnya serta pengalaman yang relevan dengan materi. Selanjutnya adalah assessment. Penilaian dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang 2 diantaranya merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selain itu, terdapat penilaian formatif yang melalui tugas individu dan kelompok, kuis,
serta presentasi yang berkaitan dengan materi pertemuan. Adapun indikator penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini adalah partisipasi 10% dengan indikator aktif berdiskusi dan bertanya, tugas dan kuis 30% dengan indikator kesesuaian isi ketetapan analisis, UTS 30% dengan indikator pemahaman konseptual dan penerapan, ujian akhir semester 30% dengan indikator analisis kasus dan solusi alternatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah hadir pada siang hari ini. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan terkait dengan pencemaran lingkungan. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, teman-teman saya harapkan untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke materi terkait dengan pencemaran tanah, teman-teman, saya ingin mereview kembali ya. Kan kemarin pertemuan sebelumnya itu Pak Budi yang ajar ya? Ya. Ada bisa 1 atau 2 orang yang bisa mereview materi terakhir dari yang telah disampaikan oleh Pak Budi. 1 orang silakan. Silakan Intan. Dari materi yang kemarin, pencemaran air itu masuknya zat berbahaya ke dalam air sehingga menurunkan kualitas airnya. Penyebabnya itu antara lain seperti limbah industri, rumah tangga, dengan pertanian. Dampaknya bisa merusak ekosistem dan kesehatan. Oke, terima kasih sekali Intan. Jadi teman-teman di sini sudah tahu ya bahwa ternyata pencemaran itu terjadi di lingkungan kita. Ada namanya pencemaran apa? Air, udara, tanah, setengah avatar kalian ya, air, tanah, udara, kecuali api kalian, air, tanah, udara, nanti sama suara juga ya. Oke, jadi Ibu sekarang masuk di sesi pencemaran tanah. Jadi nanti insya Allah teman-teman kita di sini akan mempelajari terkait dengan pencemaran tanah untuk mengetahui pengertian ya, definisinya, kemudian jenis-jenis pencemar tanah, kemudian kita akan identifikasi bagaimana sumber-sumber pencemar tanah, kemudian kita analisis dampak pencemarannya. Setelah itu kita akan menguraikan cara pengendalian dan remediasi pencemaran tanah. Jadi harapannya teman-teman setelah kuliah ini teman-teman sudah bisa mengaktualisasikan ilmu ini walaupun di skup terkecil yaitu di daerah perumahan teman-teman. Oke. Ya, jadi nanti insya Allah sesi ini kita akan bagi beberapa tahap, mulai dari nanti Ibu menyampaikan materi, kemudian nanti silakan ada sesi tanya jawab, walaupun nanti dalam proses pembelajaran ada yang ingin bertanya silakan langsung bertanya. Sebelum itu, kemarin Bapak sudah ada kontrak perkuliahan? Sudah ya. Nanti ini beberapa bahan kajian, mulai dari definisi tadi sudah saya sampaikan, sampai nanti di pengendalian. Oke, teman-teman semuanya sudah tahu, saya yakin dan paham bahwa teman-teman sudah mengerti apa pengertian dari pencemaran, ya kan? Nah, kalau di sini pencemaran tanah itu nanti adalah kondisi di mana tanah itu tercemar oleh bahan kimia berbahaya, baik itu nanti limbah padat, kemudian cair juga bisa, atau senyawa beracun lainnya yang fisik, kimia maupun biologis. Nah, sama seperti di air ya. Jadi ada nanti parameternya, ada parameter kimia, parameter fisik, sama parameter biologis juga. Begitu juga di tanah. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, teman-teman perhatikan jenis-jenis pencemar tanah. Oke. Nah, jenis-jenis pencemar tanah ini contohnya dengan sumbernya. Saya harap ini beberapa contoh saja, kemudian teman-teman boleh untuk mencari referensi lain. Ya, nanti ada beberapa tugas teman-teman silahkan nanti mencari jurnal ataupun bahan bacaan lainnya untuk memperkaya apa saja contoh dari jenis pencemar baik kimia, fisik maupun biologis. Kalau kimia contohnya pasti tidak lepas dari senyawa-senyawa kimia, logam berat, ya, ada PB, ada HG, ada CD. Siapa yang pernah dengar beberapa logam berat ini? Angkat tangan. Ada yang pernah dengar HG? Tahu HG? Kalau raksa tahu? Kalau merkuri tahu? Tahu. Kalau PB plumbum tahu? Sudah pernah dengar belum? Sudah. Ya. Kalau CD sudah tahu? Kadmium belum ya? Belum. Oke. Kemudian pestisida sudah pernah dengar? Sudah. Hidrokarbon sudah pernah dengar? Sudah ya, mulai satu-satu. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Tidak masalah. Nanti kalau teman-teman akan terbiasa untuk mengenal bahan-bahan kimia ini. Nah, ini logam berat, kategori logam berat. Berat PB biasanya teman-teman akan dapatkan nanti itu biasa kalau penelitiannya itu di daerah pom bensin, biasa senior-senior kalian pernah melakukan itu, ya kan? Penelitian dia melihat analisis risiko pencemaran dari plumbum, ya. Kemudian
Hg, ya biasa kalau kemarin teman-teman ada yang lakukan terkait dengan analisis kualitas air, ya di khususnya pencemaran terjadi di daerah Poboya. Nah itu airnya saat ini belum pernah dilakukan untuk analisis kualitas tanah. Padahal itu sangat potensial sekali untuk dijadikan bahan penelitian ke depan. Boleh teman-teman yang nanti punya tertarik untuk penelitian pencemaran tanah, khususnya nanti terkait dengan Hg merkuri ini, itu boleh sekali Hg ini ya. Oke, lanjut nanti fisik. Fisik salah satu contohnya, saya rasa teman-teman sudah tahu semua ya. Ada mulai dari plastik, kaca, logam padat, segala sesuatu yang bisa teman-teman lihat dapatkan di daerah teman-teman, dan itu masuk kategori limbah atau sampah rumah tangga kan masuknya salah satu di situ. Kemudian biologis, mikroorganisme atau patogen yang seharusnya tidak ada kemudian dia ada atau dia melebihi nilai ambang batas. Oke. Nah, sumbernya kalau kimia tadi sumbernya baik dari industri, pertanian, bahkan kalau saya mau bilang bukan cuma dari industri pertanian juga, siapa tahu bisa jadi ya di rumah teman-teman juga bisa menghasilkan sumber pencemar kategorinya bahan kimia, ya. Jadi bukan cuma industri pertanian, tapi bisa dari rumah tangga juga. Ada yang bisa tahu salah satu contoh, ya, jenis pencemar kimia, ya, yang sumbernya dari rumah tangga satu orang. Contohnya apa? Iya, silakan Dilon. Sabun deterjen. Oke, sabun deterjen. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ini yang kategorinya juga masuk di logam berat, limbah apa? B3, masuk dalam limbah B3 dia. Sudah pernah dapat limbah B3 belum? Belum ya? Belum ya? Oke, nanti berarti kalau ada materi selanjutnya di semester selanjutnya itu. Tahu baterai? Tahu. Oke. Baterai itu masuk kategori itu limbah B3 yang sebenarnya tidak boleh harus langsung dibuang, tidak boleh langsung dibuang di lingkungan. Ya, dia tidak boleh langsung dibuang di lingkungan. Itu akan memberikan pencemaran terhadap baik tanah maupun nanti perairan. Jadi teman-teman sekarang saat ini yang suka pakai baterai kemudian dibuang sembarangan, tolong itu tidak boleh langsung dibuang sembarangan. Penanggulangannya bagaimana, Bu? Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengolah limbah B3. Jadi limbah B3 ini bukan cuma dihasilkan dari rumah sakit saja, bukan, ya. Tapi ternyata dari rumah tangga juga bisa menghasilkan limbah B3. Tahu limbah B3 itu kepanjangannya apa? Bahan ya berbahaya dan oke. Selanjutnya ya, fisik. Ada fisik sumbernya nanti limbah domestik sama industri. Domestik ini rumah tangga ya, sama saja, atau perkantoran juga masuk ya kan. Ya, jadi teman-teman yang sering, siapa di sini masih sering buang sampah sembarangan, angkat tangan. Ada? Siapa? Senyum-senyum mereka. Ada yang masih sering buang sampah sembarangan? Ada? Tertawa. Masih? Jujur kamu, bagus. Orang jujur itu disayang Allah ya kan. Kejujuran itu poin penting, tetapi kita kemudian mengintrospeksi diri, oh saya masih buang sampah sembarangan, maka setelah saya dapat materi kuliah pencemaran lingkungan, saya sudah tidak buang sampah sembarangan lagi, saya sudah insaf ya kan. Jadi salah satunya apa? Kita buang sampah plastik kita, biasa makan permen ya. Ya, jadi kantong itu bukan cuma disakukan uang, tapi sakukan sampah kalian juga ketika tidak dapat tong sampah. Kemudian kaca atau logam padat. Jadi kalau teman-teman habis ngaca terus jatuh cerminnya, atau cerminnya pas kalian ngaca ternyata kok tidak cantik, saya kalian buang gitu lah. Tolong itu limbah kacanya itu tolong tidak langsung dibuang. Penanganannya ada, tidak langsung kita buang begitu saja, bahaya. Sama seperti tusuk sate ya kan, karena ternyata banyak ada beberapa kasus yang ketika orang kesian petugas kebersihan itu mengumpulkan sampah, dia terkena tusuk sate. Itu dosa kita juga loh, ya kan? Iya, jadi harus hati-hati, sama kayak kaca, tidak langsung kita buang begitu saja. Kemudian biologis, mikroorganisme atau patogen. Nah, ini kebanyakan kita peroleh dari limbah rumah tangga juga. Contohnya itu salah satunya adalah tinja. Maka kenapa teman-teman di awal itu sudah belajar tentang rumah sehat, betul. Salah satunya apa? Kalau rumah sehat itu harus memiliki jamban, ya kan? Jadi kalau sekarang ada yang masih buang tinja sembarangan, orang kota semua ya. Tapi kalau masih ada jangan malu-malu. Jujur itu penting ya. Habis ini Bu, saya jujur kemudian dibully ya kan? Oke. Dilon masih Dilon? Oh tidak. Oke. Jadi tolong ya, kalau buang tinja itu memang harus di tempatnya. Ingat sekali lagi, kita jangan menjadi salah satu orang yang mencemari lingkungan karena kita sudah orang casling, maka seharusnya kita itu justru menjaga lingkungan. Bukan cuma tinja.
Apalagi biasanya, maaf, urin, ya kan? Ingat, kenapa di rumah sehat itu juga ada kategorinya untuk melihat apa spal ya? Iya. Salah satunya apa tadi harapannya tadi segala kotoran yang terbuang itu kemudian mengalir di apa spal itu kalau dia kedap air ya, itu kan tidak akan mencemari tanah atau lingkungan sekitar, ya kan? Tadi makanya teman-teman kalau spalnya ada yang masih dari tanah, ada? Aduh lupa saya Bu, sedangkan spal saja saya tidak punya Bu, pokoknya itu tinja keluar Ibu tidak tahu mengalirnya di mana atau pipis itu Bu. Ya. Maka kalau minta maaf kalau nanti teman-teman buang air besar atau air kecil maka tolong tempatnya adalah di toilet bukan di lantai. Oke? Oke, kita lanjut ya. Next, sumber pencemar tanah ya. Tadi sudah terkait dengan limbah industri, ada pembuangan limbah langsung ke tanah tanpa pengolahan. Nah, teman-teman semua tahu kita ini salah satu daerah yang banyak perindustrian, betul tidak? Siapa yang dari Morowali? Siapa? Isra dari Morowali. Oke, di sana sumber pencemarannya luar biasa Isra ya. Ya bahkan air, tanah, udaranya kayaknya tercemar semua. Oke. Nah, kalau di perusahaan itu ternyata pengolahannya tidak baik, dia langsung membuang segala hasil limbahnya langsung ke lingkungan, maka jelas otomatis lingkungan tersebut akan tercemar, teman-teman. Ada yang bisa kasih contoh lain? Kira-kira? Kalau ini dari perusahaan, dari industri, kemudian dari pertanian saya yakin teman-teman paham juga bahwa pestisida itu, ya pestisida kimiawi itu juga akan berbahaya. Kenapa sekarang digaungkan tentang pestisida alami? Pak Budi kan selalu ada fokusnya di biopestisida ya. Ya biopestisida, membuat biopestisida itu salah satu cara untuk meminimalisir ya pencemaran lingkungan yang terjadi. Sehingga masyarakat akan terbiasa untuk menggunakan biopestisida bukan lagi pestisida kimiawi. Karena bahaya buat dampaknya akan besar sekali buat baik tubuh kita maupun buat lingkungan sekitar. Selanjutnya, ya sampah rumah tangga nih ada organik sama anorganik. Nah, kalau sampah organik apa contohnya? Ini kalau lupa Ibu. Organik apa contohnya organik? Sisa-sisa apa? Bahan makanan, ya bukan sisa-sisa serpian hati ya. Sisa-sisa bahan makanan. Oke, kalau yang anorganik apa contohnya? Plastik, botol, kaleng, sering kalian bawa ya. Jadi makanya sekarang orang selalu bawa apa? Tumbler ya. Iya, untuk meminimalisir sampah non organik atau sampah plastik yang kita hasilkan. Jadi kita jangan juga sampai justru kita setiap hari minum terus pakai akhirnya kalau ditumpuk-tumpuk itu sampah plastik, segunung. Jangan ya. Karena ternyata apa? Itu kita menjadi salah satu orang juga yang akan menghasilkan sampah. Nah, mencemari lingkungan. Kenapa mencemari lingkungan, Bu? Karena kita cuma buang di tempat sampah, bukan kita yang mengolah. Sehingga anak-anak lingkungan nanti akan belajar bagaimana cara pengolahan sampah. Ya. Kemarin pas di PBL ada ya teman-teman fokus tentang sampah ya? Ada mengajarkan ke masyarakat bagaimana cara pengolahan sampah non-organik? Ada. Siapa? Satu orang siapa? Oke, silakan. Bagaimana? Asal sampahnya diapakan itu? Sampahnya itu kita pungut dari halaman-halaman yang di sekitar sana, jalan-jalan terus kita cuci, dikeringkan, habis itu dipotong-potong di kecil-kecil terus dimasukkan dipadatkan ke dalam botol aqua, terus kalau sudah padat tinggal dirangkai-rangkai bisa jadi kursi atau meja. Masya Allah, berarti dari sampah, dari limbah non-organik yang tadinya tidak punya nilai ekonomis, kita bisa menambah nilai ekonomis dari si sampah tersebut untuk dijadikan kursi atau meja. Nah harapan itu teman-teman bisa kemudian aktualisasikan juga di rumah. Selanjutnya terakhir apa nih? Ini aktivitas pertambangan residu logam berat, jelas ya teman-teman. Salah satu industri di sini ada di Poboya, daerah apa? Daerah Poboya itu industri perusahaan apa? Tambang emas ya? Ya emas. Apakah dia menggunakan logam? Tidak. Tahu tidak logam apa yang dipakai dalam industri pertambangan? Apa Isra? Merkuri, betul sekali. Nah, jadi dalam proses nanti mereka melakukan amalgamasi itu digunakan logam merkuri. Oke, kita lanjut. Kecelakaan bahan berbahaya atau tumpahan minyak atau pelarut kimia ini biasa terjadi di lautan ya. Jadi kalau lewat kapal yang bawa minyak biasa tumpah atau ada oli itu biasa menyebabkan pencemaran. Atau itu kalau di air. Kalau di tanah ya biasanya apa coba? Di tanah itu biasa truk-truk ya suka kadang ya kalau sesuai dengan amdalnya seharusnya tidak boleh seperti itu.
truk yang bawa minyak atau pelarut kimia, tapi kebanyakan minyak lah kalau yang terjadi ya, oli seperti itu ya, itu tumpah di jalan, ya tidak? Atau di daerah pertambangan atau daerah pemukiman warga yang mau ke arah pertambangan biasa banyak yang tumpah, ya. Baik itu minyak atau oli kemudian tumpah dan itu masuk kategori pencemaran tanah. Dan itu masuk kategori limbah B3. Oke? Jadi tadi teman-teman sudah bisa tahu bahwa ternyata limbah B3 itu bukan cuma dari rumah sakit, ya. Selanjutnya, terhadap lingkungan. Nah, ini dampaknya teman-teman. Jadi teman-teman, pencemaran itu bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar kita maupun terhadap kesehatan manusia. Kalau lingkungan apa saja dampaknya? Mulai dari penurunan kesuburan tanah, gangguan terhadap flora dan fauna tanah, erosi dan degradasi tanah. Kalau terhadap kesehatan manusia apa? Paparan logam berat, kemudian dia bisa merusak ginjal atau sistem saraf, ternyata berbahaya sekali ya. Kemudian pestisida bisa kanker, ya, kemudian gangguan hormonal, mikroba patogen bisa menyebabkan infeksi. Nah, nanti di sini tugas teman-teman untuk menambah wawasan, Ibu akan memberikan tugas yaitu nanti terkait mencari lebih banyak referensi. Ya, tadi sudah ada tugas pertama, yang tugas kedua juga referensi apa saja dampak dari pencemaran tanah. Oke. Jadi buat seperti ini terhadap kesehatan manusia khususnya ya, biar teman-teman semakin banyak referensinya. Kalau paparan logam berat apa saja atau yang dari bahan kimia apa saja, yang fisik apa saja, kemudian yang biologis apa saja. Mengerti? Oke, itu tugas kedua dari Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan, Dek? Kira-kira? Kalau belum ada saya next. Ada pertanyaan? Sudah? Belum? Oke, baik, kita next. Oke. Bagaimana pengendalian dan remediasi pencemaran tanah? Nah, teman-teman semua tahu bahwa pengendalian itu pengolahan limbah yang baik, ya. 3R, reduce, reuse, sama recycle. Ya, oke. Ini terkait dengan sebenarnya limbah non organik juga ya, sampah lebih seringnya ya. Kemudian penggunaan pestisida dan pupuk organik, kemudian zonasi industri dan kontrol limbah. Nah, penggunaan pestisida tadi. Penggunaan pestisida itu kita gunakan biopestisida. Sama pupuk. Pupuk itu sekarang lagi tren juga, pupuk organik ya. Sudah mulai banyak digaungkan sama para petani kita. Nah, teman-teman yang kesehatan lingkungan juga harapannya sampai pulang ke desa nanti juga sama. Tolong mensosialisasikan penggunaan biopestisida, kemudian pupuk organik. Walaupun harganya agak sedikit relatif mahal. Namun, produksi dari pertanian yang menggunakan produk organik dia biasa akan jauh lebih mahal juga. Coba lihat contohnya, kayak beras itu beras organik, kayak begitu ya. Itu sebenarnya maksudnya itu menggunakan pupuk organik, pestisida organik, biopestisida. Jadi dia aman buat kita konsumsi. Kemudian ini remediasi, ya. Remediasi salah satunya metodenya ada beberapa tahap, ada 4 tahapan. Ada bioremediasi, fitoremediasi, soil washing atau land farming. Jadi teman-teman silakan memilih ini. Kalau bioremediasi yaitu pemanfaatan mikroba untuk ya mengurai polutan. Jadi kita akan gunakan mikroba. Ibu tadi kan dalam bahan pencemar yang biologis, ternyata mikroba atau patogen juga bisa mencemari lingkungan kalau melebihi nilai ambang batas. Namun kita menggunakan mikroba juga untuk mengurai polutan. Contohnya sampah, misal begitu ya. Nah, atau kita pencemaran di tanah juga ya. Kalau tercemar kita akan lihat mikroba mana yang bisa mengurai polutan yang pencemar yang ada dalam tanah. Kemudian fitoremediasi, penggunaan tanaman tertentu untuk menyerap logam berat. Nah, fitoremediasi ini biasa banyak dilakukan di air sebenarnya, ya. Namun di tanah juga bisa nanti teman-teman akan lakukan penggunaan tanaman untuk mengurangi pencemaran logam berat. Ya, karena kan kasarannya begini, tanah itu kan mengandung air ya, nutrisi apa semua. Jadi nanti sama seperti di air, di tanaman itu nanti akan menyerap logam-logam tadi, sehingga akan mengurangi pencemaran dari si logam. Namun tadi saya sekali lagi bilang, ini masih belum banyak dilakukan oleh mahasiswa. Jadi siapa yang tertarik nanti kita akan diskusikan kembali. Kita tambahkan banyak literatur, kemudian kita coba mereview. Kita akan lihat bagaimana nanti apakah kita bisa mengaplikasikan atau tidak. Tapi saya yakin insya Allah bisa. Untuk masalah terkait pencemaran tanah menggunakan tanaman ya. Jadi tanaman sebagai fitoremediasi untuk mengurangi pencemaran logam berat. Kemudian soil washing
pencucian tanah dengan larutan kimia tertentu. Nah, ini biasa terjadi di daerah industri. Oke. Terakhir, landforming, pencampuran tanah tercemar untuk meningkatkan dekomposisi biologis. Ya, jadi ini nanti tanah tercemar itu kita campurkan dengan tanah yang tidak, kemudian itu akan meningkatkan dekomposisi biologisnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya sampai di sini? Oke. Ada yang bertanya terkait dengan pengendalian remediasi sebelum saya lanjut? Silakan. Jadi Bu, kalau untuk daerah pertambangan yang di Pogoya itu apakah termasuk dalam pencemaran air atau pencemaran? Oke, baik. Terima kasih, Dewi. Jadi kalau daerah Poboya tadi sekali lagi saya bilang itu dia kan menggunakan merkuri ya. Iya, dia menggunakan merkuri dan dalam proses amalgamasinya dia itu menggunakan air itu merkuri dialirkan kemudian tercampur dengan airnya. Itu untuk mengambil emas murninya. Sehingga itu kategorinya pencemaran air, namun air yang tercemar tadi tidak diolah tapi langsung dibuang ke tanah, dibuat kolam. Dewi kemudian itu dibuang langsung di dalam tanah tersebut, di kolam tersebut, dan kolam tersebut tidak diplester sehingga otomatis akan juga terjadi pencemaran tanah dan ini belum difokuskan sama pemerintah setempat, pemerintah kita ya. Padahal ini sangat berbahaya karena pencemaran merkuri dampaknya itu bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Merkuri juga dia mudah menguap sehingga udara kita itu bisa jadi juga akan tercemar dengan merkuri. Nanti insya Allah next minggu depan kita akan belajar tentang pencemaran udara. Kita akan lihat bagaimana kualitas udara di Kota Palu. Dan itu sangat perlu kita miris juga melihat bagaimana kondisi udara di Kota Palu. Seperti itu ya. Ada lagi sampai di sini? Silakan Dilon. Pertanyaan itu masih berhubungan dengan pertanyaan dari Dewi tadi. Kira-kira bagaimana cara paling efektif untuk menanggulangi pencemaran saat ini, baik pencemaran tanah maupun air? Oke, kalau saran dari Ibu, salah satu langkah yang paling efektif terkait dengan penanggulangan pencemaran ialah kita lebih fokus menggunakan tanaman ya, fitoremediasi boleh, kemudian yang alami ada yang Pak Budi bukan Ibu Hamidah lagi buat itu, dia menggunakan biofilter. Jadi bersumber dari tanaman kemudian dibuatkan filter alami yang digunakan dari tanaman. Biofilter atau fitoremediasi itu jauh lebih bagus dan efektif. Kenapa saya bilang efektif? Itu bisa kita langsung aktualisasikan di masyarakat deh. Tanpa harus butuh proses yang panjang. Biofilter contohnya, kita gunakan misal arang tempurung kelapa, ya kan? Itu kan sudah efektif tuh. Teman-teman senior kalian ada yang penelitian itu sudah efektif. Kita tinggal gunakan. Kita kan salah satu penghasil kopra, ya kan? Nah, kita gunakan hasil alam itu untuk kita aplikasikan di daerah. Daripada dibuang percuma, kemudian kita sarankan ke masyarakat, kita buatkan arang saja, kemudian arang itu kita taruhkan, jadikan biofilter, selesai. Dan mereka bisa aktualisasikan. Fitoremediasi, kita sarankan ke para petambang untuk menanam kangkung, eceng gondok yang ternyata itu bisa menjadi salah satu cara langka untuk meminimalisir pencemaran air di daerah pertambangan. Nah, tadi sekali lagi saya bilang, kalau untuk tanah belum ada yang lakukan, boleh kita lakukan nanti. Kita lakukan penelitian, apakah dia efektif tidak kalau kita gunakan tanaman untuk mengurangi pencemaran tanah yang terjadi di daerah pertambangan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Oh, deadline-nya. Oke, insya Allah kalau tugas tadi deadline-nya dalam waktu seminggu aja lah. Minggu depan kita ketemu sebelum masuk perkuliahan, kita akan bahas tugas itu, ya. Kemudian kita baru masuk ke materi terkait dengan pencemaran udara. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, maka saya akan akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua sekali lagi tolong aktualisasikan ilmu yang teman-teman dapatkan. Ingat bahwa segala sesuatu yang aktivitas kita bisa menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah sumbernya baik dari kimia, fisik maupun biologis. Jadi aktivitas yang kita lakukan sangat-sangat berperan dalam pencemaran tanah. Otomatis kita sebagai manusia dan teman-teman sebagai mahasiswa Kesling, tolong untuk bisa mengaktualisasikan ilmu ini ke rumah atau lingkungan kalian sekitar. Oke ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.